Iya, selamat buka puasa pemirsa. Tadi Terry juga sudah buka puasa, semua yang ada di sini juga sudah buka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, kalau ini udah hampir di penghujung acara, saya mau mewakili pemirsa yang ada di rumah minta tips ke Koko Lim biar kita selalu inget gimana sih menjaga diri buat selalu rendah hati. Tipnya begini. Tipnya bahwa adalah begini tip ya, biar kita rendah hati ya. Pokoknya seperti itu. Setiap manusia yang hidup di muka bumi pasti memiliki yang namanya masalah. Ketika orang hidup di muka bumi tidak memiliki masalah, maka dia tidak ada ubahnya seperti orang-orang yang seperti saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit jiwa. Betul nggak? Orang rumah sakit jiwa tuh nggak punya masalah loh. Mau berbusana nggak busana nggak jadi masalah. Ngaku jadi presiden nggak jadi masalah. Jadi justru orang yang tidak punya masalah itulah orang yang bermasalah. Tipnya, jadikanlah masalah untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk buat masalah. Jadikanlah masalah untuk hidup, bukan hidup untuk buat masalah. Hidup nggak boleh buat sensasi yang tidak baik. Itu kan buat masalah baru sebenarnya. Ya kan, gosipin orang macam-macam biar dia terkenal. Yang ada apa? Timbul masalah-masalah baru. Jadikanlah masalah untuk hidup, bukan hidup untuk buat masalah. Tuh ingat-ingat ya. Ini kan saya kelihatan nih, wajah Ayu sama Terry ini agak mirip nih. Ada kemiripan satu sama lain. Wajah-wajah bermasalah. Ayo gue mau tanya, siapa yang nggak punya masalah? Ayo. Kita punya masalah kan? Tapi jadikanlah masalah untuk hidup, bukan hidup untuk buat masalah. Kalau seumpama kita nggak ngapa-ngapain, terus banyak masalah yang datang, kayak digosipin kayak gitu kok. Padahal kita nggak ngapa-ngapain nih. Ini adalah bagian dari ujian dari Allah atau menguji kita buat sabar sebenarnya. Menguji kita, jadikan itu ladang sebagai ajang ladang kesabaran kita. Itu ladang buat kita belajar sabar. Contohnya tawadhu, rendah hati. Contoh seperti Rasulullah. Rasulullah itu ketika berbuat kebaikan dicaci maki, dilempar kotor onta, diancam mau dibunuh. Berdarah fisik beliau, tapi hebatnya hati beliau tidak pernah berdarah. Mulia ya. Fisik berdarah, hati nggak pernah berdarah. Kenapa orang sekarang ketika berbuat kebaikan fisik belum berdarah, tapi hati sudah berdarah? Cementong katanya begitu ya. Jadi tidak menyimpan dendam juga ya, ya jadinya. Tapi ini ya, kalau seandainya rendah hati, rendah diri, tapi bukan berarti tidak percaya diri kan? Beda. Nah, supaya tidak terjerumus dirinya rendah hati, jadi nggak pede gitu, ngapa-ngapain. Ini gimana caranya? Rendah hati itu bukan dia nggak percaya diri. Rendah hati itu dia ini punya kelebihan. Dia ini baik kelebihan dari harta, keilmuan, kecantikan, kegantengan, kegagahan, keperkasaan. Pokoknya dia punya kelebihan daripada yang lain. Tetapi dia tidak sombong. Dia rendahkan hati dia, hatinya rendah, dirinya merendah. Dia itu bukan direndahkan, tapi dia merendahkan diri dia. Ya kan? Orang sederhana sama orang pelit itu beda tipis loh. Iya benar kak. Maksudnya begini, orang sederhana sama orang pelit itu berbeda. Orang sederhana itu dia punya mobil 5, ya kan? Tapi dia rendah hati. Nggak sombong, nggak selalu yakin gitu ya kan? Tapi kalau orang yang tidak punya, orang miskin, dia rendah hati. Apa yang mau dia rendah hatiin? Artinya begini loh, harta nggak ada. Jadi beda loh, orang kaya dia rendah hati itu yang luar biasa. Masya Allah. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, ya sudah. Betul nggak? Benar. Makanya berbeda sedikit kan, gitu loh. Jadi orang yang sederhana itu dia dikasih kelebihan, tetapi dia tidak menonjolkan kekayaan dia, kelebihan dia. Itu orang yang rendah hati. Rendah hati. Artinya rendah hati bukan berarti rendah diri yang nggak pede gitu jadinya. Kalau kita rendah hati jadi pede ya. Orang yang rendah hati itu pokoknya orang yang rendah hati, orang yang tawadhu. Insya Allah Rasulullah berjanji dalam hadis Muslim tadi kan bahwa derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun banyak banget godaan ketika kita sudah mencoba buat rendah hati, ini banyak sekali godaannya. Koko juga alhamdulillah walaupun katakan dikenal sama orang sebagainya. Ketika ceramah saya alhamdulillah saya layani foto bersama, disuruh makan kita makan. Kita rendah hati, nggak boleh kita merasa kita lebih dikenal orang, kita macam semua itu di hadapan Allah sama, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan iman dan takwanya ya, iman dan takwa. Supaya kelas surganya juga paling tinggi mudah-mudahan nantinya. Amin. Ini semoga apa tadi yang sudah disampaikan oleh Koko Lim jadi alarm gitu ya Terry buat pemirsa di rumah, buat kita berdua juga di sini. Ingat pokoknya kalau mau mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, berhenti dulu mikir, aduh ini sombong nggak ya? Allah suka nggak ya? Allah nggak suka, jangan gitu. Mau
buat iya. sesuatu pun juga harus Iya. dipikir dulu ya. Ada Hati-hati ya, pentingnya tapi beda kalau jadinya. iklan ya, Iya. mengiklankan, Oh, iya. Tergantung mempromosikan. niatnya, Tergantung tadi niat dikatakan tadi. ya. Kalau niatnya buat Ta'ala. kesombongan, berarti itu dilarang dalam agama Islam. iya, benar. Tapi kalau niatnya untuk membuka ajang tali silaturahim, biar orang tahu, orang mau silaturahim, kita buka jualan, kita mesti iklan kan, Oke. supaya orang datang bisa nikmati, bisa menikmati apa yang kita manfaatkan, Iya. bisa apa yang kita sajikan tuh biar bermanfaat, itu boleh. Niat ya kok ya, balik Niat. lagi di awal tadi. Tergantung niat. Betul. Nih, Niat. Terima kasih Sama-sama. Kokolim sudah berbagi Alhamdulillah. ilmu yang luar biasa untuk kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Akhirnya kami yang ada di studio undur diri. Pemirsa, selamat melanjutkan ibadah Anda. Sampai ketemu besok. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.